Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar hari ini? Luar biasa ya, mudah-mudahan baik-baik saja dan selalu bahagia dan tetap semangat. Pada hari ini, perkenalkan saya Miko akan menjelaskan tentang apa itu sastra populer. Nah, teman-teman sekalian juga pasti tahu ya apa itu sastra populer, atau mungkin yang sudah membaca juga pernah tahu esensi makna dan juga tentang kesusastraan, atau dalam dunia sastra biasanya disebut dengan sastra populer. Lalu apa sih yang dimaksud dengan sastra populer? Kemudian bentuk karyanya seperti apa dan juga karakteristiknya seperti apa, nanti saya akan menjelaskan. Nah, teman-teman, sastra populer merupakan sastra yang dianggap memiliki esensi yang lebih rendah dari sastra non-populer. Maksudnya seperti apa? Maksudnya itu sastra populer itu dianggap lebih rendah daripada sastra non-populer, karena dalam sastra populer sendiri sudah tidak berdasarkan keaslian atau cerita-cerita yang dibentuk atau karya yang dibentuk itu tidak sesuai dengan realita gitu. Karena ini benar-benar pure murni biasanya dari imajinasi gitu. Dan terkadang apa sih yang membedakan dengan karya non populer? Karya non populer itu karya yang lebih abadi dan karyanya lebih baik dan lebih indah. Nah, kemudian yang ketiga ada novel. Mungkin teman-teman juga sudah pada tahu ya apa itu novel. Biasanya teman-teman sudah memahami bentuk novel itu seperti apa. Kemudian karya-karya novel juga sudah banyak. Nah, secara umum novel merupakan bentuk karya sastra populer yang memiliki unsur intrinsik dan juga ekstrinsik. Novel memiliki isi lebih panjang dan kompleks dibandingkan cerpen dan tidak memiliki batas struktural dan persajakan. Nah, maksudnya seperti apa? Kalau cerpen itu biasanya cerita pendek, ya cerita pendek. Kemudian dia hanya sebatas cerita yang sudah, ya hanya sebatas itu saja gitu. Tapi kalau novel itu biasanya ada sambungannya, karena novel itu tidak bisa ditentukan dengan berapa halaman, kemudian tebalnya itu berapa senti, kemudian katanya ada berapa dan lain sebagainya. Yang menarik dari novel itu bisa dibedah dengan cara dua. Yang pertama itu secara intrinsik novel tersebut dan juga secara ekstrinsiknya. Kemudian yang keempat ada roman. Nah, roman merupakan cerita panjang yang memuat cerita mengenai kepahlawanan dan percintaan. Nah, roman itu biasanya dituliskan atau hasil karyanya itu yang berhubungan dengan perjuangan, biasanya kepahlawanan, seperti Romeo and Juliet. Kemudian ada yang saya tahu itu seperti Robin Hood, tulisannya seperti itu karya-karya roman juga seperti itu. Nah, dan juga bisa mencari referensi yang lainnya, roman-roman yang memang masih bisa dinikmati hingga saat ini. Nah, kemudian selanjutnya yaitu ada cerpen atau cerita pendek. Seperti yang saya bilang tadi, hampir mirip dengan novel, namun cerpen adalah bentuk prosa naratif fiktif yang cenderung padat dan langsung pada tujuannya. Cerpen memiliki fokus pada satu pokok peristiwa saja. Jadi kalau yang dimaksud itu adalah cerpen itu tidak seperti novel yang lama, endingnya itu pun bisa kita tidak tahu gitu loh untuk endingnya sendiri gitu. Tapi kalau misalkan cerpen itu langsung ke inti, jadi pokok inti permasalahan itu langsung. Jadi kalau secara grafiknya dari pendek, kecil, kemudian nanjak dan langsung ke inti, dan kemudian langsung diendingkan seperti itu teman. Nah, selanjutnya yang terakhir ada drama. Nah, mungkin teman-teman sudah pada tahu ya apa itu drama. Nah, drama merupakan perpaduan karya sastra, bentuk puisi, dan mengisahkan atau menggambarkan kehidupan melalui watak dan lakon di dalam dialog para tokohnya. Maksudnya seperti apa sih? Jadi begini teman-teman, drama itu adalah sebuah karya sastra yang ditulis namun langsung diperagakan secara langsung oleh para lakon-lakon atau oleh pemeran-pemerannya, sehingga si cerita tersebut atau si drama tersebut atau si karya tersebut itu bisa langsung dinikmati secara visual dan juga audiovisual. Artinya bisa dipandang langsung, kemudian bisa dilihat dan juga bisa langsung diresapi gitu, seperti itu. Sehingga apa yang ingin diutarakan oleh
si penulis itu langsung sampai kepada audiens atau pembaca atau penikmatnya. Nah, kemudian teman-teman sekalian, selanjutnya ke pembahasannya adalah karakteristik sastra populer atau karakteristik sastra pop yang biasa kita kenal. Nah, ada apa aja sih karakteristiknya? Yang pertama itu aspek pembaca, ya. Kemudian ada intensitas penyajian, kemudian ada juga fungsi, kemudian ada struktur dan juga sifat situasional dan juga banyak kritik. Nah, kemudian ada kontemporer. Nah, banyak kritik karya sastra populer bahasa banyak banget dikritik oleh orang-orang atau si penikmat karyanya sebagai bentuk mungkin protes kali ya, karena karya sastra populer itu biasanya lebih kepada, nah kemudian banyak dikritik. Nah, ini yang menarik teman-teman sekalian. Kenapa sih karya populer itu banyak dikritik? Karena itu salah satu strategi juga untuk menaikkan rating si karya tersebut gitu loh. Jadi semakin banyak yang mengkritik, semakin banyak yang menghujat secara negatif maupun positif, maka karya tersebut menjadi cepat sekali untuk naik daun seperti itu. Jadi sangat populer artinya gitu. Nah, tidak terlepas dari itu, kritik-kritik yang membangun juga sangat perlu gitu, teman-teman. Itu salah satu karakteristik dari sastra populer. Nah, kemudian yang kedua ada prosa atau fiksi. Nah, prosa juga merupakan salah satu bentuk karya yang mirip namun berbeda dengan puisi. Prosa disusun dalam bentuk cerita atau narasi yang pada umumnya merupakan cangkokan dari bentuk monolog dan dialog. Seperti itu teman-teman sekalian. Udah biasa. Nah, kemudian apa saja sih bentuk karya sastra yang populer? Nah, karya sastra yang populer itu biasanya teman-teman sudah tahu ya. Ada puisi, kemudian ada prosa, ada novel, kemudian ada roman, lalu cerita pendek atau cerpen, dan juga drama. Nah, karya-karya tersebut itu sudah sangat sering kita dengar dari kita SD, SMP, sampai dengan SMA. Bahkan ketika sekarang pun kita sudah mengetahui apa itu puisi, kemudian cerpen, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, apa sih puisi? Puisi ini merupakan jenis karya sastra yang bentuknya dipilih dan ditata dengan sangat sistematis dan cermat. Hal ini untuk mempertajam kesadaran seseorang mengenai pengalaman dan membangkitkan tanggapan melalui bunyi, irama, dan juga makna yang khusus. Maksudnya seperti apa? Puisi itu sudah dibentuk sedemikian rupa, biasanya sangat kompleks. Bahkan untuk membedahnya pun perlu sangat cermat dalam memperhatikan setiap kata dan juga diksi yang dibentuk atau yang sudah dituliskan. Banyak sekali karya-karya puisi dari sastrawan-sastrawan kita yang sudah senior seperti itu, dan tentunya mereka juga membuat karya tersebut tidak main-main. Artinya yang berawal dari hanya sebatas membuat kata-kata atau membuat puisi, yang pada akhirnya karya tersebut bisa booming dan juga bisa dinikmati oleh semua orang. Seperti itu. Itu salah satu kelebihan daripada karya sastra yang sekarang itu. Nah, teman-teman sekalian, mungkin itu yang bisa sedikit saya paparkan pada konten hari ini ya. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa nanti sharing-sharing, atau misalkan teman-teman juga punya pendapat lain, silahkan di-share. Kemudian silahkan dibagikan di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe ya, untuk biar berkembang ya channel saya seperti itu. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah support, yang selalu support channel saya. Mudah-mudahan teman-teman semua sehat dan juga dipanjangkan umurnya, banyak rezekinya, amin ya robbal alamin. Demikian teman-teman dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan see you next di konten berikutnya. Selamat beristirahat. Thank you.